Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali berjumpa di sesi doa pagi kali ini. Mari kita sama-sama alami Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Kita mendengar suaranya dan kita merasakan kasih-Nya. Dan terlebih dari itu biarlah setiap kita dimanapun kita berada, kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Amin. Mari kita masuk di dalam pujian penyembahan. Kita siapkan hati kita. Kita face to face, heart to heart dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan beberapa lagu ini bersama-sama. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, amin, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hati kami, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari menyembah,
pujimu. Oramayase, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Nyanyikan Kau ku sembah dengan segenap hati kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh senang berada di hadirat-Mu kembali. Biarlah kami semua boleh merasakan hadirat-Mu di tempat dimanapun kami berada. Tuhan, berbicaralah pada setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu. Berikanlah kepada kami jalan-jalan-Mu,
agar kami boleh melalui hidup kami dengan baik bersama-sama dengan Engkau. Hingga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar sesuatu dari Engkau sendiri. Lebih daripada sekedar perkataan manusia. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati, menjamah setiap hidup kami, dimanapun kami berada saat ini. Hadirat-Mu kami butuhkan, dan biarlah hikmat-Mu bersama dengan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau mendengar, kami mau belajar bersama. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Sukacita sekali bisa kembali berjumpa di doa pagi. Saat yang kita nanti-nantikan untuk kita bisa bersama-sama menikmati hadirat-Nya, dan kita bisa bersama-sama juga mendengar, belajar sebagian dari firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa melihat, menyimak di Alkitabnya masing-masing atau di gadgetnya masing-masing. Kita semua punya gadget dan Alkitab dimanapun kita berada. Dan saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama membacanya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, begini firman Tuhan. Ia pun, Yesus, meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini adalah cerita yang luar biasa. Hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan pindah dari Yudea ke Galilea. Di dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melewati daerah Samaria. Dan dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus sangat letih. Tuhan Yesus sangat lapar. Itu sebabnya dia tinggal di dekat sumur Yakub. Murid-muridnya meninggalkan dia untuk membeli makan di kota, di pusat kota, di Samaria itu.
Nah, cerita ini bermula dengan indah sekali ketika pada pukul 12 siang ada seorang wanita datang ke sumur itu. Tampaknya itu sudah menjadi aktivitas harian dia dan dia tidak menyangka ada Tuhan Yesus di sana. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, dia merasakan letih, dia merasakan kelelahan. Alkitab jelas mengatakan itu, Tuhan sangat letih. Sehingga ketika pada ayat yang ke-7 yang kita baca, ketika perempuan Samaria itu mendekat di sumur itu, Tuhan Yesus meminta sesuatu yang normal. Ketika kita letih, ketika kita lelah, ketika kita kepanasan, Bapak Ibu, kita minta air untuk minum. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Di ayat 7 Tuhan Yesus berbicara atau meminta kepada wanita Samaria ini, berilah aku minum. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama dari bacaan cerita ini yang saya ingin share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwa betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Di dalam kemanusiaannya, dia meminta air untuk menghilangkan rasa haus akibat letih dan lelahnya. Tetapi ada satu perubahan yang bukan hanya membingungkan kita mungkin, tetapi juga si wanita Samaria itu. Kenapa? Karena ketika wanita Samaria itu mendekat, Tuhan Yesus tadinya minta air, di ayat yang ke-10 ada perubahan yang aneh. Karena Tuhan Yesus yang tadinya minta air, dia berkata, dia akan memberi air kepada wanita itu. Yang tadinya dia letih lesu, perlu air agar dia segar kembali. Di ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca perlahan, Tuhan Yesus ngomong bahwa aku akan memberi air hidup kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama yang saya ingin bagikan untuk kita semua adalah bahwa prioritas Tuhan itu adalah setiap kita. Prioritas Tuhan adalah hidup saya dan hidup Bapak Ibu, semuanya yang mendengarkan dan bersama-sama di doa pagi ini. Tuhan Yesus menghindarkan atau menaruh kepentingannya. Karena begitu dia melihat wanita Samaria itu datang, keilahiannya, sifat Allahnya dia, itu memberikan kepada Tuhan satu informasi bahwa ada sesuatu, ada beban hidup yang wanita Samaria ini sedang tanggung. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berbalik dari dia meminta, untuk kemudian dia memberi. Wanita ini tidak mengerti, wanita ini bingung. Tuhan, tadi kamu minta, sekarang kok ngomong Tuhan mau memberi? Ya. Tetapi Tuhan Yesus masuk lebih dalam ke dalam hidupnya. Nah, di cerita yang nanti akan kita lanjutkan, Tuhan Yesus memulihkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, prioritas Tuhan adalah hidup kita. Hidup saya dan saudara. Oleh karena itu kalau kita lompat sebentar di ayat yang ke-30, 31, itu adalah kondisi di mana wanita Samaria itu kembali ke kota Samaria, murid-murid Tuhan dari kota yang membeli makanan itu tadi datang, murid-murid itu bingung, Tuhan Yesus ini ngomong sama siapa? Dan kemudian setelah wanita itu meninggalkan mereka, murid-muridnya ayat 31 mengatakan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah. Ini juga sesuatu yang normal karena ketika tadi Tuhan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus berada dalam kondisi yang letih, yang lelah, yang haus, yang lapar. Oleh karena itu ketika murid-muridnya datang, mereka menawarkan makanan kepada Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat respon Tuhan Yesus pada ayat 32. Tuhan Yesus ngomong, akan tetapi ia, Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Murid-muridnya berpikir, mungkin sudah dikasih makan oleh orang lain. Tapi ayat 34 Tuhan ngomong, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim penuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Prioritas Tuhan adalah jiwa-jiwa, adalah saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari wanita Samaria ini. Bapak Ibu, wanita Samaria ini punya alasan untuk pergi meninggalkan Tuhan loh. Kenapa? Karena dia mengambil waktu yang tidak normal untuk menimba air, pukul 12 siang. Apa maksudnya atau apa artinya? Jelas bahwa dia tidak mau ketemu orang. Karena itu adalah jam yang tidak lazim bagi seseorang untuk mengambil air. Oleh karena itu dia punya pilihan ketika melihat ada seseorang di sumur di mana dia akan mengambil air itu, dia punya pilihan untuk, udah balik aja, malas ketemu orang. Tapi dia tetap mendekati. Walaupun oke, ini orang Yahudi, mungkin tidak mengenal dia. Tapi dia punya alasan kedua juga untuk menghindar. Kenapa? Karena orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul akrab, tidak berbicara, mereka ada batas. Sehingga dia punya pilihan ketika Tuhan Yesus meminta minum, dia diam aja, nggak usah peduli keberadaan Tuhan. Ambil air, cepat-cepat pulang. Tapi wanita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, membuka hatinya, masuk di dalam pembicaraan dengan Tuhan. Walaupun pada awalnya bingung karena tadinya minta air, sekarang kok katanya mau ngasih air hidup. Itu sebabnya responnya adalah, Tuhan, nggak ada timba loh, kamu nggak punya. Gimana kamu mau ngambil air? Tapi Tuhan terus masuk di dalam hatinya. Mari kita belajar dari wanita Samaria ini. Untuk kita dekat kepada Tuhan. Karena ketika kita memberi diri kita untuk dekat dan dekat, pemulihan Tuhan itu bukan di permukaan, tetapi pemulihan Tuhan itu sampai ke akar-akarnya. Dan kita tahu dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita Samaria ini masih bingung, mana airnya, gimana Tuhan mau ngasih saya air. Tapi ada satu perkataan Tuhan yang menyentak dia. Ketika Tuhan Yesus ngomong, barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus. Ini kabar gembira bagi wanita itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena wanita Samaria ini juga jelas ngomong, dia pengen sekali untuk mendapatkan air hidup itu. Dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ketika Tuhan ngomong bahwa engkau nggak akan haus lagi, itu kabar gembira bagi wanita ini. Kenapa? Karena wanita ini sudah menahan sekian lama rasa malu, rendah hati, rasa tertolak, rasa tak bernilai, karena dia menjadi gunjingan banyak orang di area dia. Itu sebabnya dia memilih jam yang tidak lazim untuk ke sumur. Nah, kalau ini sampai tidak usah ngambil air lagi, bagus. Dia tidak usah meresikukan dirinya untuk ketemu dengan orang-orang. Karena dia sudah sangat sedih, hidup dalam pergunjingan, menjadi bahan olokan. Dia dalam kondisi yang remuk hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak berhenti di masalah air. Tuhan berhenti di masalah hidup. Itu sebabnya dia ngomong, yang aku berikan adalah air hidup. Dan itu sebabnya Tuhan masuk lebih dalam di ayat 17, ayat 16, ketika Tuhan ngomong kepada perempuan ini, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dan Tuhan mulai masuk ke akarnya, dan disitulah kemudian encounter yang sifatnya lebih pribadi terjadi di sumur Yakub itu. Wanita Samaria ini masih mau berkelit. Dia menjawab Tuhan, Tuhan, aku nggak punya suami. Tapi Tuhan Yesus Maha tahu. Dia adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Sehingga membuat wanita Samaria ini berkata di ayat ke-19, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, mari kita mendekatkan diri kepada Dia. Mungkin kita nggak mengerti sama seperti wanita Samaria ini. Kita nggak tahu arah Tuhan mau kemana. Kok ngomongin air hidup sih? Nggak punya timba,
Kita mungkin berkata-kata dalam hidup kita, gimana sih Tuhan nolong saya? Kok malah hidup saya nggak karu-karuan? Kok malah maunya yang benar itu ke sana? Saya kok malah dibawa ke arah yang berlawanan, ke arah yang kelihatannya tidak lebih baik? Percaya saja. Karena Tuhan tidak berhenti di permukaan, tapi Dia ke akar-akarnya. Berikan hidup kita pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan akan membuat pemulihan yang bukan sekedar pemulihan, tapi pemulihan yang sempurna. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi pada wanita Samaria itu setelah bertemu dengan Tuhan, yang menurut saya adalah mujizat yang dahsyat. Di ayat 28 sampai 30, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun, penduduk kota Samaria itu, pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya sebut sebagai mujizat. Kenapa mujizat? Di awal cerita ini kita jelas tahu bahwa wanita Samaria ini menghindari kerumunan orang. Menghindari berjumpa dengan orang. Dia nggak mau ketemu orang, udah males, udah tersiksa hidupnya. Tapi ayat 28 adalah sebuah ayat yang dahsyat. Dia mendatangi kerumunan orang itu untuk memberitakan pekerjaan Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terlibatlah di dalam rencananya. Jika kita sudah dipulihkan, Tuhan ingin melalui hidup kita. Pemulihan itu juga berlaku bagi banyak orang. Tuhan ingin hidup kita yang ditariknya kembali ke hadiratnya, itu juga menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang kepada Kristus. Saya membayangkan apa yang terjadi ya pada wanita Samaria ini. Tadinya saya membayangkan dia, aduh kalau lewat ketemu orang, oh itu loh wanita itu loh, oh jelek itu, oh itu apa, aduh dia jadi omongan. Tapi dia berubah 180 derajat, dia ngomong, ayo datang ke Kristus yuk, dia udah memulihkan hidupku, dia bisa memulihkan hidupmu. Bapak Ibu kalau kita lanjutkan Yohanes 4 ini, Bapak Ibu bisa baca nanti sendiri di rumah. Cerita ini berakhir dengan sangat-sangat indah. Tuhan Yesus ditahan 2 hari di Samaria. Ingat, Samaria dan Yahudi, mereka tidak akur. Tapi melalui satu wanita ini, mujizat terjadi. Bapak Ibu, mari terlibat dalam rencananya. Kenapa? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang terlalu rendah, terlalu kotor, terlalu terbelakang, yang Tuhan tidak bisa pakai. Tuhan bisa pakai siapapun kita, apapun kondisimu. Yang perlu kita lakukan adalah, datanglah ke Dia. Dekat-dekatanlah dengan Tuhan. Bukalah hatimu. Tetap di sana. Sekalipun mungkin kita nggak mengerti. Tetap di sana. Karena memilih berada di hadirat Tuhan selalu adalah pilihan yang tepat dibandingkan dengan opsi-opsi yang dunia tawarkan. Tetaplah di hadiratnya, alami Dia, dan jadilah rekan kerjanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sebentar menyembah Tuhan ya. Kita dekat-dekatan terus dengan Dia. Kita nikmati hadiratnya, dan kita memuji Dia. Yang terutama, di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya Tuhan, Kau yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Haleluya.
dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, 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 ya Tuhan, ya Tuhan, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Lawatlah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Yesus, Engkau ada atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian akhir dari doa pagi ini, saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin kau merasa bahwa Tuhan tidak ingat akan engkau. Tuhan melupakan engkau. Tuhan meninggalkan engkau jauh. Mungkin pikiran kita berkata, Tuhan gak kenal aku. Tuhan kenal sama yang lain, tapi sama aku tidak. Tuhan ingat sama yang lain, tapi sama aku Tuhan lupa. Tuhan baik pada yang lain, tapi sama aku Tuhan gak baik. Gak pernah ada kebaikan di dalam hidupku. Tuhan sudah lupa kepada aku, kepada setiap yang Bapak Ibu merasakan itu. Saya ingin mengatakan pagi hari ini, itu salah, itu tipuan. Karena prioritas Tuhan, prioritas utama Tuhan adalah hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi tidak ada satu orang pun di antara kita yang ditinggalkan. Tidak ada satu pribadi pun yang dia lupa. Tapi setiap kita ada di hatinya. Matanya tertuju atas setiap kita, siapapun itu, dalam kondisi apapun yang kita alami. Oleh karena itu, jika engkau merasakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian sedang berada dalam kondisi seperti itu, bangkitlah. Karena Allah menunggu kita. Karena Yesus membuka tangannya untuk kita menghambur di pelukannya. Pagi hari ini, datanglah kepada Dia. Sama seperti wanita Samaria itu. Mungkin kita sudah malas datang kepada Tuhan. Saya sudah punya masalah sekian waktu, tapi ya tetap aja. Saya sudah bergumul sekian waktu, tapi nggak ada jawaban. Sehingga membuat kita putus asa dan kita memutuskan untuk jaga jarak dengan Tuhan. Jauh-jauhan dengan Dia. Saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu semua di tempat ini. Mari kita datang ke Dia. Sekalipun mungkin kita nggak ngerti
Loh, sudah ikut Tuhan kok jalannya kok tidak seperti yang saya pikirkan ya? Nurut saja. Tetap saja di hadirat-Nya. Karena pemulihan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saudara sekalian merasakan itu, angkatlah tanganmu di tempat di mana engkau berada. Mari kita bersama-sama berdoa, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu. Kami semua berharga di mata-Mu. Karena kalau tidak gitu, Tuhan tidak di kayu salib berkorban, mencurahkan darah, memberikan hidup terkoyak untuk kami semua. Oleh karena itu pagi hari ini biarlah kami kembali kepada Engkau. Menyadari bahwa kami ini adalah prioritas-Mu Tuhan. Kami ini kesayangan-Mu. Kami ini ada di hati-Mu. Tak pernah terlupakan. Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengingat akan hal itu. Kembali ke hadirat-Mu. Kembali menjumpai Engkau. Muka dengan muka, hati dengan hati. Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Engkau. Mau berdoa, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami mau menyerahkannya kepadamu, di mezbah-Mu, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam penyelesaiannya. Bukan dengan cara pikir kami, tapi dengan cara pikir Tuhan. Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi atas umat-Mu. Sama terjadi seperti pada wanita Samaria itu, yang 180 derajat berubah total. Biarlah itu terjadi pada umat-Mu, pada jemaat-Mu, pada Bapak Ibu semua yang ada di doa pagi ini. Dan biarlah ketika kami mengalami kedahsyatan-Mu, kami terlibat dalam rencana-Mu. Kami berada di dalam kegerakan-Mu, karena isi hati-Mu adalah selalu jiwa-jiwa. Dan setiap kami bisa menjadi rekan kerja-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu itulah pilihan yang paling tepat. Di dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan, kuasa-Nya bekerja atas hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari melangkah maju. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Haleluya, haleluya. Oh, mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita puji Dia. Saya mau cinta Yesus. Saya mau Cinta Yesus. Benar, benar, benar Tuhan. Haleluya. 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 Saya mau Cinta Yesus. Haleluya. 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 Ya Tuhan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Saya mau Cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Ya Tuhan. Saya mau Cinta Yesus. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, Tuhan mengasihimu. Itu pasti dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu biarlah hari ini ketika kita berjumpa mendengarkan firman-Nya, mari kita mengambil keputusan untuk terus mau dekat-dekatan dengan Tuhan. Karena itu adalah keputusan terbaik. Karena dengan keputusan itu, pemulihan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita akan terjadi. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan selalu dekat-dekatan dengan Dia. Mari menjadi rekan sekerjanya, menjadi garam dan terang dunia. Karena dengan demikian, hidup kita akan semakin baik.
Karena ketika kita melihat kebaikannya ditularkan pada banyak orang, maka iman kita akan semakin kuat di dalam Dia. Biarlah segala yang indah, biarlah segala yang dahsyat, biarlah segala yang Tuhan rencanakan terjadi di dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita bersuka cita. Di dalam nama Yesus, kita menteraikan firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di sesi doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.